Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang sebab dan macam-macam toharoh. Sebab dan macam-macam toharoh yaitu ada 6. Pertama ada hadas, 2 najis, 3 wudu, 4 mandi, 5 tayamum, 6 menyapu sepatu. Jadi pertemuan kedua kita akan membahas hadas dan najis. Yang pertama ada hadas. Pengertian hadas, secara bahasa hadas itu berarti berlaku atau terjadi. Sedangkan secara istilah, hadas itu adalah suatu keadaan tidak suci yang terjadi pada diri seorang muslim yang mengharuskan bersuci sehingga sah melaksanakan ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas, sehingga lebih dahulu bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula firman yang lain, Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya jika kamu junub, mandilah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Berdasarkan dalil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hadas terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hadas kecil, yaitu sesuatu yang terjadi sehingga mengharuskan berwudu apabila hendak melaksanakan sholat, seperti keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, tidur dengan nyenyak yang tidak dalam keadaan duduk di tempatnya, menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, dan hilang akal karena sakit atau mabuk. Kemudian yang kedua, hadas besar, yaitu sesuatu yang terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau mandi junub, seperti bersetubuh, haid, nifas, wilada atau setelah melahirkan, dan keluar mani baik karena mimpi ataupun karena hal lain. Yang kedua yaitu najis. Najis adalah suatu kotoran, dan bagi seorang muslim wajib mensucikan diri dan mensucikan apa yang terkena dari najis tersebut. Jenis kotoran tersebut antara lain ada bangkai binatang darat yang berdarah selain mayat manusia, darah, nanah, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur kecuali air mani, anjing dan babi, minuman keras atau minuman yang memabukkan, bagian anggota badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hewan tersebut masih hidup. Selanjutnya pembagian najis. Najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan kecuali air susu ibu. Kemudian yang kedua najis mutawasito atau najis sedang, yaitu najis selain najis mughalladzah dan mukhafafah, seperti sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul manusia dan binatang kecuali air mani. Najis mutawasito ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau dapat dilihat, sedangkan najis hukmiyah ialah najis yang tidak terlihat wujudnya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering. Lalu yang ketiga ada najis mughalladzah atau najis berat, yaitu air liur anjing dan babi serta keturunannya. Cara menghilangkan najis. Yang pertama najis mukhafafah. Cara membersihkannya dengan memercikkan air pada benda atau najis tersebut. Cara tersebut dipandang cukup walaupun tidak menggunakan air mengalir. Kemudian najis mutawasito, apabila berbentuk najis hukmiyah, cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Sedangkan apabila berbentuk najis ainiyah, cara membersihkannya dengan membasuh sekali atau sampai sifat-sifat najisnya, yaitu warna, bau, rasa, hilang. Yang ketiga najis mughalladzah, cara membersihkannya dengan membasuh 7 kali dan salah satu air dicampur dengan tanah atau debu. Najis yang dimakfu atau dimaafkan. Najis ini tidak usah dibasuh atau dicuci, misalnya najis hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau nanah yang sedikit, debu dan air sedikit yang memercik dan sulit untuk dihindari. Kemudian istinja,
Segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing dan berak wajib disucikan. Adapun alat untuk beristinjak itu ada 3 macam. Yang pertama, air yang bersih. Yang kedua, 3 buah batu. Yang ketiga, sesuatu yang dapat menghilangkan najis. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qubraini faqala innahuma yu'adzibani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal ahar fakana la yastanzihu bauluh, yang artinya beliau telah melewati 2 buah kuburan. Ketika itu beliau bersabda, kedua orang yang ada dalam kubur ini disiksa, seorang di antaranya karena mengadu domba orang, dan yang seorang karena tidak membersihkan kencingnya. Muttafaq alaih. Yang terakhir ada buang air atau hajat. Ketika buang air, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Yang kedua, jangan berbicara dalam WC kecuali terpaksa. Ketiga, memakai alas kaki. Keempat, jangan di tempat terbuka. Yang kelima, jangan di tempat yang mengganggu orang lain. Keenam, jangan buang air atau hajat di air yang tenang atau tidak mengalir. Yang ketujuh, jangan buang air di lubang-lubang tanah. Dan yang terakhir, ketika di tempat terbuka, hendaklah tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Demikian materi untuk pertemuan kedua. Tugasnya seperti biasa, merangkum materi yang ada di video ini, dan jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.